Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi dasar desain grafis kelas 10 TKJ SMK Setiabudi. Dan hari ini kita melanjutkan materi selanjutnya adalah materi format gambar. Ke pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip desain grafis. Nah, sekarang kita ke format gambar. Jadi kita sudah sifatnya lebih ke teknikal. Jadi tentang apa itu format gambar dan bagaimana cara penggunaannya di proses editing gambar atau desain grafis gitu ya. Jadi apa itu format gambar? Format gambar itu aslinya itu adalah jenis file yang bentuk gambar yang kita gunakan gitu. Jenis file. Jadi maksudnya jenis file ini adalah kalau kalian, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh dulu view file extension. Nah, jadi gini, ini tak hidupkan dulu, setelah itu ini kita matikan. Nah, jadi maksudnya dari file format ini adalah nama akhiran nama akhiran dari sebuah file yang ada di HP atau komputernya kalian gitu. Cara membukanya itu adalah dengan cara, kalau di Windows di komputer itu adalah dengan membuka biasanya kan di home kayak gini. Setelah itu kita klik view, setelah itu di sini ada file name extension. Kita klik. Nah, setelah itu di sini bisa dilihat file-file yang ada di sini itu akan muncul bagian awal akhirnya gitu ya. Jadi di sini contoh di sini asj.mkv. Ada asj3.mkv. Nah, .mkv ini adalah format gambar atau format filenya. Di sini MKV ini adalah format file video ya. Jadi ini adalah MKV, atau MKV ini adalah format video MKV atau Matroska video file gitu ya. Kalau seandainya mungkin kita ke picture. Nah, di sini ada picture, ada banyak sekali. Nah, di sini ada contoh, di sini ada download 5.jpg. Nah, JPG ini adalah gambar format JPG. Di sini ada format download.png, maka dia adalah bentuk PNG. Ada yang bentuknya HTML. HTML ini bukan gambar ya, karena di sini adalah website. Itu ya. Nah, selanjutnya, kalau kita lanjutkan ke yang selanjutnya, jadi kita hidupkan saja nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita on lagi Windows Capture. Nah, fungsi dari format gambar ini aslinya itu adalah untuk membedakan antara format satu dan format yang lain. Itu maksudnya adalah karena kegunaannya itu kadang-kadang beda-beda, meskipun taruhlah di formatnya istilahnya bentuknya sama-sama gambar ya, sama-sama gambar digital, tapi dalam proses editing gambar kadang-kadang kita memerlukan sebuah gambar yang format gambar yang istilahnya tertentu gitu. Nah, di sini contoh. Nah, cara melihat gambarnya ya. Jadi bisa lihat di sini ada SMATAKI. Nah, di sini dilihat ada .jpg. Nah, .jpg ini adalah formatnya adalah namanya format JPG gitu ya. Nah, atau mungkin di Windows Explorer-nya di sini ya. Kalau seandainya kalian lihat di HP contohnya di kayak gambar seperti ini. Saya tunjukkan contohnya. Bentar, saya besarkan dulu kameranya rada besar. Nah, contoh di sini. Nah, contoh di sini saya ada galeri. Saya buka galeri ya. Saya buka galeri. Nah, di sini ada gambarnya saya klik. Nah, gambarnya saya klik di sini, mungkin kalian di sini ada titik, mana sih kameranya? Nah, ada titik 3 ini kalian klik, titik 3 ini ya, titik 3 ini diklik. Setelah itu di sini ada foto info. Nah, di foto info ini akan kalian lihat ada tulisannya img apa-apa-apa.jpg. Nah, format image di situ ada JPEG. Nah, itu adalah menunjukkan format file gambar dari yang ada di gambar yang ada di HP kalian gitu. Jadi kalian sebagai seorang desainer harus tahu format gambar yang kita gunakan supaya menentukan fungsinya itu untuk apa gitu ya. Nah, kebanyakan yang ada di sini di HP ini biasanya formatnya adalah JPG ya, foto kamera gitu ya. Nah, adapun format yang nanti yang sering digunakan dalam proses desain grafis itu ada JPG, ada GIF,
ada PNG, ada TIFF, BMP, PSD, EPS, CDR, dan RAW gitu ya. Nah, format gambar ini, format JPG ini masing-masing memiliki ciri-ciri dan ada masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Nah, pertama JPG ini adalah format file yang sangat sering kita gunakan dalam proses desain grafis sehari-hari gitu ya. Nah, di sini format filenya ada banyak, ada format tergantung format warnanya, terutama contohnya kayak RGB, CMYK, dan grayscale gitu kan ya. Dan ada satu lagi adalah BW atau black and white. Nah, format ini adalah bisa dibilang memiliki kualitas yang beragam karena JPG ini salah satu ciri dari JPG atau JPG ini adalah bisa diedit tingkat kompresinya. Tingkat kompresi itu apa? Tingkat kompresi itu adalah file size-nya atau ukuran gambarnya. Kalau kadang-kadang kalian lihat gambar di di HP kalian. Nah, ini juga kadang-kadang ini terjadi ketika kalian mid semester atau saya besarkan dulu ya. Mid semester atau melakukan tes, kadang kalian disuruh untuk mengupload jawaban kalian lewat foto. Nah, jawaban lewat foto ini kadang-kadang Pak nggak bisa Pak. Lah, kalian bisa lihat di sini. Di foto ini Nah, di foto ini setelah itu klik titik 3, setelah itu foto info. Nah, foto info di sini adalah ada yang namanya file size. Mana sih? Nah, ada file size di situ 3,5 MB. Nah, 3,5 MB ini maksudnya adalah ukuran gambarnya, ukuran filenya, bukan ukuran besar dimensinya ya. Dimensinya yang tadi resolusi 3x39 kali berapa itu tadi ya. Nah, maksudnya kompresi ini adalah mengkompres si file size-nya jadi lebih kecil tapi dengan menurunkan kualitas gambar. Nah, jadi salah satu keunggulan dari JPG ini adalah kita bisa mengedit kompresi gambarnya sehingga bisa menurunkan kompresi gambar sehingga kualitasnya bisa turun, tapi dengan kita bisa memotong atau mengecilkan ukuran filenya. Tapi kalau seandainya kita bisa mengecilkan, kita akan cukup susah untuk membesarkan lagi. Jadi untuk proses desain grafis diupayakan kompresinya atau kualitas gambarnya ini tetap pada yang aslinya atau yang besar gitu ya. Jadi biar tidak istilahnya kualitas gambarnya dari awalnya kok jelek, kotak-kotak gitu kan. Pengen dibesarkan kan susah gitu kan. Nah, setelah itu adalah format GIF atau Graphic Interchange Format. Biasanya GIF ini adalah format gambar yang bisa bergerak. GIF ini jarang digunakan, terutama untuk proses desain grafis. Nah, proses GIF ini biasanya digunakan untuk biasanya tahu ini ya, emot atau stiker yang ada di WA. Nah, itu termasuk adalah contoh gambar GIF, gambar yang bisa gerak gitu. Nah, selanjutnya JPG ini adalah istilahnya yang sering digunakan ya. Setelah itu di sini ada PNG. Nah, PNG ini adalah gambar yang sering digunakan untuk proses pembuatan logo, karena salah satu fungsi dari PNG ini adalah dia bisa ada alpha channel. Alpha channel itu adalah gambar transparansi, sehingga bisa bikin taruhlah kayak gambar bolong gitu ya. Jadi maksudnya kan gambar kan pasti kotak ya. Biasanya gambar digital itu pasti kotak, tapi kalau logo kan pasti bentuknya kan beragam. Nah, untuk bisa membuat seperti itu, contoh kayak logo di SMK ini, logo SMK masih yang di atas itu memerlukan proses interlacing di alpha channel. Nah, interlacing di alpha channel ini bisa membuat transparan. Jadi di sini ya PNG juga bisa memperbolehkan transparan dengan alpha channel tadi ya. Nah, tapi salah satu kekurangan dari PNG ini adalah kompresi gambarnya ini tidak bisa bagus. Jadi bisa dibilang ini tidak seperti JPG yang bisa beragam. PNG ini sering menggunakan kompresi yang adanya. Jadi kadang-kadang karena itu kadang-kadang keseringannya adalah gambar PNG memiliki ukuran data yang lebih besar ketimbang JPG gitu. Cuma ini adalah untuk mengantisipasi atau memberi memberikan fasilitas tadi, masalah transparansi tadi. Setelah itu di sini ada TIFF dan BMP. TIFF dan BMP ini adalah
bisa dibilang ini apa namanya format yang eh, format dulu. Jadi format istilahnya format gambar dulunya itu menggunakan TIFF dan PMP gitu. Jadi sekarang kita istilahnya sudah jarang menggunakan ini ya, sudah menggunakan TIFF dan PMP karena formatnya sekarang udah sering menggunakan dua ini ya, PNG dan JPEG. Dan TIFF dan PMP ini bisa dibilang sudah cukup jadul karena masih menggunakan kualitas 32 bit dan menggunakan DOS. Nah, saya itu di sini ada PSD, EPS dan CDR. PSD, EPS dan CDR ini adalah istilahnya file format gambar yang pada aplikasi khusus. Nah, format PSD itu adalah format untuk Photoshop. Aplikasi Photoshop saja. Aslinya bisa dibuka di JIMP itu bisa. Cuma lebih dikenalnya PSD ini adalah format untuk Photoshop saja, Adobe Photoshop. Nah, EPS ini adalah format yang digunakan untuk format yang PostScript. Jadi bisa digunakan semua aplikasi yang bisa buka PostScript. Contohnya kayak si InDesign, contohnya lagi kayak GIMP lagi juga bisa kayak gitu. CorelDRAW pun bisa. Dan yang paling bawah itu adalah CDR. CDR itu adalah format yang sifatnya harusnya bisa dibuka untuk aplikasi CorelDRAW, aplikasi yang nanti akan kita gunakan gitu ya. Setelah itu ada aplikasi RAW. Nah, aplikasi RAW ini adalah format gambar RAW ini adalah format gambar yang sifatnya format gambar yang sifatnya yang bisa dihasilkan dari fotografer profesional dari kamera DSLR. Biasanya itu salah satu cirinya adalah dia bisa menyimpan mode warna yang banyak, mulai dari RGB, CMYK, grayscale dan alpha channel dan multi channel, lap color dan duotone pun juga ada gitu kan. Jadi bisa dibilang RAW format ini adalah format yang paling gede, format yang paling gede dari gambar digital yang bisa diambil dari kamera profesional gitu. Karena semua data, semua atribut yang ada di gambar itu semuanya disimpan gitu. Jadi taruhlah untuk kegiatan-kegiatan profesional, contohnya untuk fotografi atau mungkin untuk permodelan, itu biasanya menggunakan foto RAW karena kadang-kadang kan perlu ada editing sedikit masalah warna. Tidak suka warnanya mungkin kayak gitu. Jadi akhirnya format RAW ini yang sering digunakan untuk profesional. Tapi kita jarang terutama untuk desain grafis yang istilahnya untuk skala kecil, biasanya hanya menggunakan ini aja, JPEG dan PNG. Gitu ya. Nah, setelah format gambar ini hanya istilahnya cuma ini aja ya, cuma pengantar saja. Setelah itu untuk materi yang selanjutnya untuk bab kelima adalah penggunaan scanner. Nah, untuk scanner ini istilahnya juga dibilang juga istilahnya materi ini aja, materi pengetahuan aja, gimana caranya untuk menyekan gambar menggunakan scanner. Untuk memberikan contohnya mungkin saya tidak bisa karena di sini tidak ada scanner ya. Tapi paling tidak saya berikan kalian bisa nyari cara mungkin di YouTube ya. Muat sekali ya. Mungkin kalian bisa cari cara scan gambar di Epson gitu kan ya. Tutorial cara scan dokumen menggunakan Epson. Nah, ini kan kalian bisa lihat tata caranya ya. Seperti itu. Nah, untuk materi ini saya hanya menunjukkan apa itu scanner dan mengenal jenis-jenis scanner ya. Kalau scanner, proses scan itu bahasa Indonesianya adalah pindai. Pindai itu maksudnya adalah untuk kayak orang foto lah, cuma gini. Kalau foto kan mencetak keseluruhan gambar secara langsung gitu ya. Nah, kalau scan itu beda. Scan itu lebih tepatnya dia akan istilahnya apa ya? Kalau contohnya nih gambar di sini akan di scan itu dia akan sesuai dengan garisnya kayak ini. Jadi kayak fotokopi kayak gitu. Ya, fotokopi pun istilahnya juga contoh dari scanner ya. Jadi dia akan memindai, maksudnya adalah merekam dari berapa per garis-garis kayak gini.
kayak gitu. Jadi prosesnya ini nggak langsung, kalau foto kan langsung seluruh gambar langsung cetak jadi gitu kan. Nah kalau scan itu tidak, scan itu istilahnya melihat dari per garis kayak gitu. Jadi dia itu taruhlah dari kanan ke kiri ya, jadi kayak gitu ya. Jadi proses scanning ini istilahnya gimana caranya itu untuk mengabadikan sebuah gambar dari gambar yang asli menjadi gambar digital melalui proses scanning tadi ya. Nah, untuk format gambar, formatnya dari scanning ini bisa beragam, bisa format gambar, bisa format dokumen PDF pun juga bisa. Nah, saya itu jenis-jenis scanner, ada scanner drum. Scanner drum ini sudah bisa bilang ya scanner yang ukurannya besar, istilahnya ya hanya untuk proses-proses industri besar saja. Yang sering kita gunakan itu adalah scanner flatbed kayak gini. Scanner flatbed ini biasanya kalau kalian lihat di fotokopi, biasanya di atas printer itu ada kayak yang bisa dibuka, setelah itu bisa dan fotokopi pun juga termasuk scanner flatbed, karena bisa digunakan untuk menyeken taruhlah dokumen ditaruhkan di kacanya gitu kan, setelah itu ada kayak cahaya hijaunya kayak gitu kan. Nah itu bisa ini. Saya itu di sini ada film scanner itu ya untuk membuat scan film ya. Saya itu di sini ada roller scanner itu adalah untuk fungsinya untuk flatbed scanner menggunakan pemindaian dokumen gambar secara fisik berbentuk lembaran. Maksudnya roller scanner ini adalah kalau seandainya dokumennya dokumennya nggak cuma kertas A4 gitu, taruhlah mungkin kertasnya kayak kertas koran yang rada lebar kan perlu baja gitu. Jadi roller scanner itu nanti akan di scan berjalan kayak gitu. Nah, kalau hand scanner ini lebih tepatnya hanya untuk yang sederhana seperti untuk barcode scanning gitu. Nah, ini untuk pengoperasian mesin scanner 210 bisa dibilang hampir mirip seperti yang dilakukan di video gitu kan ya. Jadi istilahnya ya untuk pengetahuan saja. Nah, nanti untuk video selanjutnya nanti kita akan langsung menuju ke CorelDRAW. CorelDRAW ini nanti untuk instalasinya enggak perlu ya, kita langsung ke prakteknya aja. Nah, gitu. Oke, untuk video kali ini ya videonya singkat aja, nggak usah panjang-panjang karena memang dua materi ini adalah cuma materi pengetahuan saja, tidak ke praktek ya. Nanti untuk video pertemuan minggu insya Allah minggu depan nanti kita akan langsung menuju ke praktek CorelDRAW, dan insya Allah nanti kalau saya PTM-nya udah boleh, nanti kita bisa praktek langsung di laboratorium. Nah, gitu ya. Kalau seandainya ada pertanyaan langsung bisa diajukan ke Japri WA saya. Jangan lupa absen hari ini diisi, dan nanti istilahnya nanti kalau saya nggak kasih, nanti ada tugas ya. Anda saat kasih tugas cuma materi kayak gini aja nggak apa-apa. Kalau gitu saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.